Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gambarnya ya. Iya. Mana? Enggak, ini gambarnya ya. Iya. Iya, enggak apa-apa. Ini biar melihat sini. Iya, apa? Anak-anak. Iya. Iya. Mana Torik? Sehat Torik? Alhamdulillah. Mana Haki? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Arya? Iya, mana ini mukanya? Ya. Umar, Haris. Ah, mana ini apanya? Gambarnya? Enggak ada. Enggak ada. Ini kok ada. Ini kok ada nama ini Umar Haris siapa ini? Salah masuk. Salah masuk ini ya. Kelas 10. Kelas 10 ini. Iya. Iya ini baru 3 ini. Mana yang lain ini? Belum ada. Iya. Iya. Iya, anak-anak Ustaz. Iya, nanti waktunya habis, iya kan? Kita aja, iya. Ya, ini kita masih dalam pembahasan hadis yang ke-29 ya. Ya Ustaz harapkan untuk bisa disetorkan ya hadisnya kepada Ustaz. Ini udah ke-29. Dan untuk semester ini itu paling sampai hadis 30-an ya, hadis 30. Ya. 28. Ya, masuk. Ya nanti Ustaz lihat lagi di apa. Ya, nanti dilihat lagi. Ya, kita mulai dulu ya. Kita mulai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz, kita melanjutkan kembali pembahasan hadis yang ke-29. Ya, yang lalu kita telah menjelaskan bahwa hadis ini menjelaskan bahwasannya amal soleh adalah merupakan sebab seseorang itu dimasukkan Allah SWT ke dalam surga. Dan kemudian hadis ini menjelaskan ya mengenai tentang suatu perkara yang besar. Ya. Dan perkara yang besar itu adalah pertanyaan sahabat kepada Nabi SAW tentang ya bagaimana bisa sukses masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Kemudian selanjutnya adalah tentang pembahasan bahwasannya hidayah taufik itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidayah taufik itu adalah hidayah untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki. Ya, mengamalkan ilmu yang kita miliki. Ini adalah merupakan hidayah taufik. Ya, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terakhir. Kemudian selanjutnya hadis ini menjelaskan kepada kita tentang rukun Islam. Ya, menjelaskan kepada kita tentang rukun Islam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an
wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjul baita. Ya, rukun Islam yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, inilah dua kalimat syahadat. Kemudian melaksanakan salat. Yang ketiga adalah membayar zakat. Kemudian selanjutnya adalah berpuasa Ramadan dan haji ke Baitullah. Nah, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya menunjukkan bahwa mengerjakan kewajiban-kewajiban agama ya, seperti melakukan rukun-rukun Islam ini adalah merupakan sebab masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini bahwa rukun Islam itu ada 5. Ya, rukun Islam itu ada 5. Ya, jadi hadis ini menjelaskan tentang rukun Islam. Ya, kemudian selanjutnya hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pintu-pintu kebaikan. Ya, menjelaskan kepada kita pintu-pintu kebaikan. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan ala adulluka ala abwabil khair. Maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Ya, setelah menjelaskan amal-amal yang menyebabkan seseorang itu masuk surga dan dijauhkan dari neraka, ya, disebabkan mengerjakan kewajiban-kewajiban Islam, maka setelah itu Rasulullah SAW menjelaskan ibadah-ibadah yang sunnah, yang merupakan pintu-pintu kebaikan. Ya, sebab ya wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia itu adalah al-muqarrabun. Ya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia adalah al-muqarrabun. Mereka adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib. Kemudian mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah. Iya. Ya, mana Revandi? Ya. Siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia? Ya, Revandi. Tadi yang udah Ustaz sebutkan wali-wali Allah yang paling mulia siapa? Al-muqarrabun. Ya kan? Yaitu al-muqarrabun, mereka adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan ibadah yang wajib, kemudian melakukan ibadah yang sunnah. Ini wali Allah yang paling mulia. Nah, pintu-pintu kebaikan ya yang dianjurkan ya, itu yang pertama adalah puasa. Ya, puasa. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan as-saumu junnah. Ya, puasa itu adalah perisai. Nah, ini yang telah disebutkan di dalam hadis. Ya, Ustaz berharap jangan ada yang cerita. Ya, karena kalau cerita ya agak berisik ini, dengar suaranya ini di telinga Ustaz. Ya. Ya, as-saumu junnah, puasa itu adalah perisai. Ya, puasa adalah perisai selagi tidak dirobek. Yakni dirobek dengan perkataan yang jelek dan selainnya. Ya, karena Nabi SAW bersabda, as-siyamu junnah, faman kana sha'iman fala yarfuth wala yajhal,
fa inimru'un syatamahu aw azahu falyaqul inni shaim, inni shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa adalah perisai. Maka barang siapa yang berpuasa, maka janganlah dia berkata jelek. Suara apa itu? Masya Allah. Ya, maka janganlah berkata jelek dan berbuat bodoh. Ya, coba ini gambar-gambarnya, coba fotonya, coba dinampakkan, diperlihatkan sama Ustaz wajah kalian, coba. Iya. Nah, coba depan ini Capra, Fikri, ini Umar Haris, ini salah ini. Nanti, iya, kelas 10 ya. Fikri Ihsan, Surya, Reza, Evan Zuhdi. Ya, coba diperlihatkan gambarnya. Ya, puasa adalah perisai, maka barang siapa yang berpuasa, maka janganlah berkata jelek dan berbuat bodoh. Dan jika ia dihina dan diganggu seseorang, maka hendaknya ia berkata, aku orang yang berpuasa. Aku adalah orang yang berpuasa. Jadi jika ada orang yang menghinanya, mengganggunya, maka hendaknya dia berkata, ya inni shaim, sesungguhnya aku puasa. Nah, Ibnul Munkadir rahimahullahu ta'ala mengatakan, jika orang berpuasa melakukan ghibah, orang yang berpuasa melakukan ghibah, menggunjing orang lain, maka puasanya menjadi robek. Puasanya menjadi robek. Maka jika dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah SWT, maka dia menambal puasanya. Nah, ini yang telah dikatakan oleh Ibnul Munkadir. Nah, perkataan Nabi SAW, puasa adalah perisai. Ya, yang namanya perisai itu adalah sesuatu yang digunakan oleh seorang hamba sebagai tameng, sebagai perisai yang melindungi dia dari pukulan orang lain. Ya, melindungi dirinya dari pukulan orang lain di saat berperang. Ya, itulah yang disebut dengan tameng, ya, perisai. Dan juga puasa dikatakan sebagai perisai karena puasa ini dapat melindungi orang yang berpuasa, ya, orang yang melakukan puasa itu, ini akan melindungi dia dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa itu adalah perisai dari maksiat. Maka kalau kalian hatinya condong kepada maksiat, mata tidak mampu untuk menjaga, ya, memandang dari sesuatu yang diharamkan, khususnya adalah wanita, maka perbanyaklah puasa. Ya, puasa Senin Kamis. Ya, kalau bisa sampai puasa Daud. Ya, sehari puasa dan sehari tidak puasa. Nah, ini insya Allah akan bisa mengekang hawa nafsu. Ya, bisa mengekang syahwat. Ya, dan juga mengekang diri dari melakukan maksiat kepada Allah SWT. Karena apa? Mau buat maksiat badannya sudah lemas, iya kan? Nah, sudah lemah karena apa? Puasa.
tidak mampu. Maka ini puasa bisa menjadi perisai, ya, kita dari bermaksiat kepada Allah SWT. Itu di dunia. Dan di hari akhirat puasa akan menjadi perisai, tameng kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih. Itu suara apa itu? Ya. Disebutkan di dalam sebuah hadis, orang yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, artinya dia lakukan karena Allah, ya, maka Allah SWT akan jauhkan dirinya dari neraka sejauh 1 parit. Ya, 1 parit itu adalah jaraknya antara langit dan bumi. Ya, disebutkan kalau nggak salah, lupa Ustaz, sekitar 80 kharif itu. Ya, artinya sangat jauh. Ya, sangat jauh. Artinya bila seseorang itu berpuasa karena Allah, Allah akan jauhkan dia dari azab Allah SWT. Karena memang puasa ini adalah merupakan perisai seseorang di dunia dari maksiat, dan perisai baginya juga di hari akhirat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di samping kita melakukan puasa Ramadan, yang ini merupakan puasa yang Allah wajibkan kepada kita, maka kita dianjurkan juga untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah. Ya, puasa di hari Asyura, yaitu puasa Asyura kapan? Di tanggal 10 Muharram. Ya, kemudian digabungkan dengan puasa Tasu'a di tanggal 9-nya untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi. Ya, kemudian kita melaksanakan puasa Arafah. Ya, itu tanggal 9 apa? Tanggal 9 Zulhijjah. 1 hari sebelum hari raya Idul Adha. Kemudian puasa Senin, Kamis. Ya, puasa 3 hari di setiap bulan. Ya, itu tanggal 13, 14, 15. Ya, puasa yang dianjurkan juga adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak berpuasa. Kemudian adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, kemudian ada lagi yang disebut dengan puasa Sya'ban. Dan Nabi SAW itu banyak untuk melakukan puasa di bulan Sya'ban. Ya, di bulan Sya'ban. Nah, jadi Nabi SAW menyebutkan bahwasanya puasa adalah perisai. Nah, ini adalah pintu-pintu kebaikan yang dianjurkan. Kemudian selanjutnya, pintu-pintu kebaikan selanjutnya adalah sedekah. Ya, Nabi SAW menyebutkan was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Ya, sedekah dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Dan disebutkan di dalam hadis yang lainnya, ya, dengan lafaz, ya, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'un naru ma'un nar. Agak sama ya, artinya sama. Ya, sedekah dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 271, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik.
Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ya, maka firman Allah SWT ini menunjukkan bahwasannya sedekah itu dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan, baik sedekah tersebut adalah sedekah yang nampak atau sedekah yang dilakukan secara rahasia. Ini kalau dengar suara piring ini. Iya, ada yang makan ini. Hah? Adi? Siapa? Ayo, coba. Ya. Ya. Ayo, coba, udah suaranya. Ayo, udah suaranya. Iya, suaranya Ustaz harapkan. Iya. Udah suaranya. Jadi sedekah ini hendaknya kita lakukan ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah yang kita lakukan, baik dengan kita perlihatkan maupun kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi, maka ini dapat menghapuskan, memadamkan kesalahan-kesalahan kita. Sebagaimana air itu dapat memadamkan api. Ya. Ada berapa lama lagi waktu kita? Ada sekitar 7 menit lagi ya. 7 menit lagi ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham ya? Ya, jadi itu adalah sedekah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang solat malam. Solat malam, solatul rajuli fi jawfil lail, dan solat seseorang di tengah malam. Dan solat malam itu dapat dilaksanakan oleh seseorang setelah dia mengerjakan solat isya, ya, sampai dengan masuknya waktu subuh, yaitu azan yang kedua dari azan subuh. Karena subuh itu ada 2 azan. Azan yang pertama, kemudian yang kedua ada azan yang kedua. Azan yang kedua itulah benar-benar sudah masuk waktu solat subuh. Jadi ini bisa dilaksanakan solat malam ini dari semenjak setelah kita mengerjakan solat isya sampai dengan azan untuk solat subuh. Nah, solat malam ini juga dapat menghapuskan kesalahan, menghapuskan dosa, sebagaimana sedekah yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Ya, dan Rasulullah SAW menyebutkan waktu terbaik melaksanakan sholat tahajud itu adalah di tengah malam. Ya, di tengah malam. Khususnya adalah sepertiga malam yang terakhir. Jadi dimulai dari jam 2. Ya, jam 2 sampai dengan waktu subuh. Itu yang paling terbaik. Ya. Diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu an, dikatakan, ya, di mana Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, doa apakah yang paling didengar? Ya, maka Nabi SAW menjawab, Jauful Lail al-akhir, di tengah malam terakhir. Ya, di tengah malam terakhir dan setelah solat-solat wajib. Nah, ini adalah doa yang mustajab. Setelah solat-solat wajib. Maksud daripada setelah solat-solat wajib, ini maksudnya adalah sebelum salam. Membaca doa itu sebelum salam. Inilah duburu salawatil maktubah.
Ya, setelah seseorang membaca at-tahiyatulillah wassalatu wattayyibat, kemudian membaca selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya, kemudian diakhiri dengan innaka hamidum majid, maka setelah itu dia lanjutkan dengan doa. Maka kalau kita berdoa di waktu ini adalah doa yang mustajab, akan didengar oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah SWT. Ya, dengan meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal, dan juga doa-doa yang lainnya yang baik, yang maslahat untuk dunia dan akhirat kita, ya, dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, boleh. Atau juga berdoa untuk orang tua, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini bagus. Jadi ini waktu yang mustajab. Sebagaimana waktu yang mustajab untuk berdoa adalah di waktu sujud dalam solat. Dan ini semua sujud, bukan saja khusus pada sujud yang terakhir. Ya, sujud, semua sujud, dari sujud di rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, yang ketiga, dan begitu juga yang keempat. Semua sujud, ya, itu ya adalah waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi SAW menyebutkan bahwa afdhalus shalah ba'dal fardhah salatul lail. Seutama-utama salat setelah salat wajib adalah salat malam. Maka diusahakanlah, ya, bagi kalian untuk mengerjakan salat malam. Minimal salat malam itu adalah 1 rakaat witir, ya, minimal sekali, ya, 1 rakaat witir. Ya, kalau tidak mampu sampai 11 rakaat, ya, maka ya kerjakanlah 1 rakaat. Yang terpenting kita bisa istiqomah. Kalau tidak mampu di tengah malam, ya, habis salat isya, setelah mengerjakan salat ba'diyah isya, ya, kita langsung mengerjakan salat witir. Ya, bagi kita yang belum mampu untuk mengerjakannya di tengah malam. Yang terpenting jangan sampai kita meninggalkan salat malam. Paling minimal sekali kita mengerjakan witir 1 rakaat. Ya, sudah selesai waktu kita, sudah habis. Iya, tinggal 1 menit lagi, ya. Ya, jadi Ustaz berharap kepada antum semuanya, ya, untuk bisa tetap bersemangat, ya, untuk menuntut ilmu agama ini, ya, baik dalam pelajaran-pelajaran agama khususnya, maka ini akan mendatangkan pahala, ya, begitu juga, ya, pelajaran-pelajaran lainnya, ya. Jadi kita padakan sampai di set ini saja pertemuan kita, lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.